Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rian Ismayadi, NPM 101209009. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ahmad Radiansyah dengan nomor NPM 101200045. Selanjutnya, Nama saya Bagas Syabani Sabrawera, NPM 101200014. Selanjutnya, Nama saya Yusuf Maulana Nur Sidik, NPM 101200029. dan video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perilaku konsumen. Di sini kami dari kelompok 9 kelas C3 program studi manajemen, dan pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai tipe-tipe konsumen. sebelum kita membahas mengenai tipe-tipe konsumen, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian konsumen itu sendiri. Ada dua pengertian. Yang pertama yaitu menurut Philip Kotler dalam bukunya yang berjudul Principle of Marketing, bahwa konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi secara pribadi. Yang kedua yaitu menurut pasal 1 angka 2 UU PK, bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, jadi intinya, konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk berbagai kepentingan tanpa memperdagangkannya kembali. selanjutnya, sebelum membahas mengenai tipe-tipe konsumen, alangkah baiknya kita mengetahui tentang pengertian dari perilaku konsumen terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat dua pengertian tentang perilaku konsumen menurut para ahli. Di antaranya yaitu yang pertama adalah menurut Shipman dan Kanuk. Nah, mereka mengatakan bahwa teori ini adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya. Misalnya, uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Kemudian yang kedua yaitu menurut Kotler dan Keller. Keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Bolehkah sendalnya dengan corak yang lucu-lucu? Bolehkah kaos kakinya ada yang baru dengan corak yang lucu-lucu juga? Tipe konsumen pendiam. Tipe yang satu ini sebenarnya akan sangat menguntungkan, sebab sebagai orang yang tertutup, tipe konsumen pendiam ini tidak akan mudah mempercayai orang baru. Tapi ketika dia sudah percaya, maka dia akan menjadi loyal dan bisa melakukan banyak hal dengan orang tersebut. Nah, untuk menghadapi tipe konsumen pendiam ini, yang pertama, kita perlu menguasai cara komunikasi yang lebih agresif namun berkualitas. Yang kedua, mulailah dari menginformasikan hal-hal dasar tentang produk sambil berusaha menjalin kedekatan emosional dengan pertanyaan umum tentang diri mereka. Mungkin memang mereka tak akan menanggapi, tetapi pemahaman mereka akan bertambah lewat informasi yang kita berikan. Nah, yang ketiga yaitu saat terdapat informasi yang mereka butuhkan, tak menutup kemungkinan mereka akan membeli produk yang ditawarkan. Mbak, ya di sini paling mahal ada
berapa? Nah, kalau ini harganya 5 juta. Hah? Cuma 5 juta? Yang limited edition nggak ada? Oh, ada Bu. Ayo. Cepet tunjukin. Nah, yang ini Bu. Yang limited edition. Ini. Berapa harganya? Yang ini 15 juta. 15 juta doang. Yang 20-an nggak ada. Ada tipe konsumen arogan. Beda dengan kali tipe arogan, di mana mereka akan selalu merasa paling tahu tentang banyak hal. Sehingga ketika adu berargumen dengan orang lain, dia akan terus memposisikan diri sebagai orang yang tak mau kalah. Berikut ada beberapa cara menghadapi konsumen arogan. Yang pertama, banyak bersabar dan jangan adu argumen dengan mereka. Kedua, upayakan untuk banyak menguji mereka dengan berbagai cara supaya konsumen tersebut menjadi lebih nyaman saat akan bertransaksi. Ketiga, cukup memberikan brosur yang mereka minta, lalu jelaskan sesuai yang ditanyakan tanpa terlalu banyak melebih-lebihkan. Dan yang keempat, berbicara setelah dia selesai berbicara dan jangan memotong pembicaraan. Boleh Bu, silakan lihat produk baru dari kami berupa tempat makan. Oh, ini produk baru ya Mbak? Iya, produk baru. Ini harganya 45.000 buat satu doang? Iya, Bu, satu aja. Mahal juga ya. Tapi ini dengan kualitas terbaik, Ibu. Oh gitu. Ini kira-kira tahan lama nggak sih Mbak? Terus abis itu kalau misalkan kita bawa sop nanti bakal tumpah nggak sih? Bakal bocor gitu. Terus kalau misalkan kita taruh di tempat panas ini bakal meleleh nggak sih Mbak? Terus Mbak, kalau misalkan ini warnanya cuma ini doang ya. Nih anak saya tuh sukanya warna merah, terus saya sendiri sudah suka warna ungu, tapi ini nggak ada Mbak. Terus kayak saya tuh pengen beli yang lebih gede karena anak saya tuh ada banyak, ada 7, dan kayaknya kalau misalkan cuma bawa segini doang tuh kayaknya nggak bakal cukup, apa saya harus borong. Ini harganya mahal banget loh Mbak. Ada tipe konsumen yang cerewet. Nah, tipe ini akan sangat bertolak belakang dengan karakter atau konsumen yang tidak banyak bicara. Mereka akan lebih banyak mendominasi pembicaraan, bahkan ketika baru bertemu dengannya. Nah, berikut ada cara untuk melayani pelanggan yang cerewet. Yang pertama, bisa menjadi pendengar yang baik. Maksudnya, jadi kita jangan, kalau misalnya bertemu dengan konsumen yang cerewet, kita jangan ikut melayani cerewetannya, jadi jangan sampai saling adu pembicaraan. Yang kedua, biarkan mereka pembicara sampai puas dan sebaiknya jangan memotong pembicaraannya. Jadi jangan sampai kita juga memotong pembicaraan juga, karena itu juga tidak sopan. Yang ketiga, mintalah izin ketika ingin memotong pembicaraan dengan nada yang sopan. Terus selanjutnya, ketika mendapat giliran berbicara, maka upayakan menjelaskan semua hal yang memang berkaitan dengan kemungkinan transaksi dengan konsumen ini. Nah, itu adalah tipe konsumen yang cerewet. Itu teleponnya. Harganya berapa ya Mbak? Oh, kalau ini 150.000, yang ini 100.000. Terus ini bedanya yang 150 ini apa ya? Oh, jadi dia materialnya lebih tebal, terus juga dia lengket. Hah, tebel. Perasaan saya beli di pasar segini juga deh, sama aja. Terus saya juga beli cuma 80.000, di sini 150.000, mahal banget sih. Tipe konsumen pembanding. Nah, dalam menghadapi tipe konsumen dengan karakter yang seperti ini, memang membutuhkan wawasan yang tidak sekedar terpaku pada produk bisnis yang kita miliki, tetapi juga kita harus memiliki pengetahuan terhadap produk kompetitor. Nah, biasanya konsumen tipe ini memiliki kepiawaian dalam membandingkan dua produk sejenis dari produsen yang berbeda. Nah, terdapat beberapa cara dalam menghadapi tipe pembeli yang suka membandingkan seperti ini, yaitu diantaranya adalah mungkin yang pertama yaitu jika kita tidak ingin kalah diskusi dengan mereka, pastikan kita paham mengenai produk sendiri yang kita jual dan produk kompetitor. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus paham setiap informasi dan pertanyaan yang dilontarkan mereka. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan dari mereka,
Kemudian yang kedua yaitu kemudian yang ketiga yaitu kita jangan sampai terbawa emosi. Nah, kita jangan terbawa emosi ya. Nah, jika rasanya sulit untuk berinteraksi dengan mereka hingga tuntas dan berujung transaksi dengan mereka, kita jangan segan untuk mengajak serta pelayan yang lebih senior dari kita, yang lebih paham agar menjelaskan dan memberikan penjelasan mengenai produk serta keunggulan dari produk kita supaya bisa disampaikan secara lebih maksimal. Nah, untuk kesimpulan, setiap konsumen memiliki tipe-tipe dan cara yang berbeda saat melakukan pembelian produk. Oleh karena itu, untuk menangani konsumen diperlukan perlakuan yang berbeda, tentunya sesuai dengan tipe konsumen itu sendiri. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.